Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum memulai bimbingan klasikal ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta coba Fikri untuk memimpin berdoa. Ya, langkah baiknya sebelum kita dimulai, baca doa terlebih dahulu dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fikri. Ya, Bu. Hadir semua hari ini ya? Hadir, Bu. Hadir ya. Iya, hari ini kita masih memperingati Hari Santri ya, jadi kita masih pakai baju Muslim. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir di room kita kali ini. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik bullying ya. Kenapa sih kita ngebahas bullying? Karena bullying ini merupakan hal yang sering terjadi di sekolah ya gitu. Jadi Ibu ingin ketika kita sudah membahas ini, kalian semua bisa mencegah terjadinya bullying gitu, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah ataupun di rumah. Seperti itu. Nah, kemarin kalian kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Terus Ibu juga sudah meminta kalian untuk membuat analisis peran tentang video yang sudah Ibu bagikan. Nah, nanti ada waktunya, nanti kita presentasikan itu semua. Nanti perwakilan kelompok akan mengutarakan hasil diskusi kelompoknya, seperti itu. Oke? Nah, kegiatan bimbingan klasikal ini akan kita laksanakan selama 45 menit ke depan, dan kita sepakat ya untuk melaksanakannya dengan baik. Oke? Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Nah, topik kita kali ini adalah tentang bullying. Sebelumnya, Ibu ingin tahu nih, kira-kira kalian tahu nggak sih bullying itu apa? Tahu, Bu. Coba Rispa, yang tahu tentang bullying. Menurut Rispa, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang. Bisa juga fisik, seperti memukul, menampar atau meludahi. Kalau secara verbal, menghina. Kira-kira bullying itu apa sih? Terus kalian pernah nggak sih melihat kejadian bullying di sekolah? Pernah, Bu. Pernah. Kejadiannya seperti apa? Menghina, Menghina dan pemalakan ya. Tuh ada kasus lagi. Penindasan. Iya, penindasan, betul. Penindasan itu riset. Iya, oke. Terima kasih. Tadi sudah ada beberapa yang memberikan tanggapan tentang apa itu bullying. Intinya itu ada di berupa kekerasan, kata-kata atau perbuatan kepada yang lebih lemah, terus ada pemalakan juga, ada penindasan juga gitu ya. Itu betul semuanya gitu. Karena bullying itu memang berdekatan dengan kekerasan gitu ya. Kan kita udah ada diskusi kelompok ya. Ibu ingin kalian menampilkan diskusi kelompok itu, hasilnya silakan diutarakan. Yang si Rino itu. Ya betul, videonya tentang si Rino itu ya. Oke, silakan. Kelompok 2 dulu, Bu. Boleh, kelompok 2 silakan diwakilkan oleh Rispa ya. Tentang diskusi kemarin, video si Rino itu adalah dulu itu si Rino orang yang periang dan aktif. Ketika ke sekolah, dia dapatkan setiap hari itu perundungan dari teman-temannya, kayak selalu dipanggil si Satria Baja Hitam karena kulitnya hitam dan keras. Setiap hari mendapatkan bulian. Akhirnya si Rino menjadi anak yang bandel dan malas, dan dia tidak mau sekolah lagi karena tidak mendapatkan teman.
pandangan teman-teman ke Rino itu si bodoh dan si miskin. Akhirnya si Rino tidak naik kelas. Ya benar yang dibilang sama Rizko tadi, perwakilan dari kelompok 2 ya. Nah, memang di film ini itu dia yang tadinya aku tuh jadi yang kemudian yang malas seperti itu ya, mungkin kan faktor teman-temannya yang sering membuli begitu. Jadi ya jadi pribadi yang berubah gitu Bu. Jadi mungkin karena kata-katanya itu atau ejekannya itu tuh membuat jadi kayak main itu jadi down gitu Bu. Nah, jadi sampai dia merubah kayak jadi berubah langsung kayak perilakunya itu jadi anak yang bandel dan kayak gitu Bu. Nah, karena dan itu bisa merugikan si Rino juga karena ulah teman-temannya gitu Bu. Ya Bu, jadi dari cerita si Dino itu bahwa bullying itu berdampak dapat membuat seseorang menjadi kehilangan kepercayaan dirinya, dan juga sifat baik itu bisa menjadi buruk karena mendapatkan tekanan mungkin dari berbagai kata-kata teman-temannya, dan juga Ibu lebih menyoroti kepada yang membullying itu. Mungkin yang mereka anggap kata-kata mereka itu sebagai hiburan bagi mereka, tapi bagi yang mendapatkan cacian, hinaan tersebut mungkin akan berdampak buruk bagi psikologisnya. Ya Bu, mungkin dari Risa selain berpengaruh ke psikologis juga bullying itu membawa perubahan, tapi perubahan di sini bukan perubahan ke arah lebih baik, malah ke arah yang lebih buruk. Jadi dari video yang kemarin itu menceritakan tentang si Rino yang asalnya dia periang, aktif, rajin ke sekolah, tapi ketika di sekolah dia mendapatkan bulian dari teman-temannya gitu ya, dibilangin si satria bodoh hitam katanya karena dia bodoh terus miskin gitu. Nah itu kan si pelaku bullyingnya itu dia merasa dirinya lebih tinggi ya, lebih hebat dari Rino gitu ya, sehingga dia mengolok-olok Rino seperti itu gitu. Nah kira-kira ada pelajaran apa yang kalian petik dari video kemarin itu? Jangan saling menghina ataupun merendahkan seseorang, karena kan kita kan nggak tahu dengan kitanya awalnya bercanda tapi kan jadi nyakitin perasaan orang lain kan, dan itu bisa sampai menimbulkan seperti kayak dendam dan sebagainya begitu Bu. Jadi bisa memperburukkan jadi memperburuk keadaan orang lain gitu Bu. Jadi kita harus lebih, kalau mau berkata itu harus dipikirkan terlebih dahulu dampak-dampak. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Oke, terima kasih ya sudah mengutarakan hasil diskusi kelompoknya. Ibu akan memberikan materi yang lebih lengkap lagi yang berupa PowerPoint. Tapi sebelumnya kita coba dulu ya ice breaking biar lebih fokus ya. Ya. Oke. Oke Bu. Oke ya. Di sini coba videonya nyalain semua. Nah, Ibu lihat nih di antara kalian itu ada benda-benda ya. Yang kelihatan di kamera ini, coba nanti ambil bendanya ya. Ada di siapa gitu ya. Coba Ibu pengen kamu ngambil benda warna hitam, apapun itu. Ayo cepet-cepetan. Oke. Apa itu? Oke. Wah, banyaknya wake up. Rispa pegang apa itu Rispa? Apa ini ya? Pokalur. Make up ya. Oke. Email megang apa itu email? Pistolan Bu. Oke, pistolan. Putri pegang apa itu? Jaket Bu. Oke, jaket. Raira? Pegang masker Bu. Masker. Oke ya. Oke, satu lagi ya.
Oke, kita fokus lagi ya. Kita bahas lagi tentang bullyingnya, oke? Tadi kita udah bahas ya bullying. Nah, bullying itu udah nggak zaman ya. Jadi udah ketinggalan zaman deh, tapi masih banyak yang melakukan gitu. Oke, kita bahas ini secara lengkap. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban. Bullying itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi ini yang pertama itu ada bullying secara verbal. Tadi ya, perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, atau kritikan kejam, penghinaan. Fisik termasuk dalam jenis ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying secara relasional. Nah, bullying secara relasional atau sosial. Di sini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau ada lagi bullying elektronik atau cyberbullying. Ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik. Sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Tadi ya, bullying terjadi karena tradisi turun balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, tadi ya, ketika terus ini nih dampak negatifnya. Yang pertama itu ada terganggu fisiknya. Tadi ya, kalau bullyingnya secara fisik pasti itu ada luka gitu. Bagaimana mencegah dan melawan bullying? Tadi ya, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan gitu. Tadi ya, dari hasil diskusi kalian itu betul gitu ya, tindakan bullying itu berarti tindakan yang tidak baik. Nah, terus kira-kira si Rino tadi itu dia korban bullyingnya jenis bullying apa tuh? Oke, Moni silakan. Jadi kita tuh harus tunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing emosi atau untuk melawan gitu. Jadikan bully sebagai motivasi atau semangat untuk kita tuh bisa gitu. Jadi nggak usah bully-bully gitu, nanti juga kita tuh bisa jadi semangat gitu. Terus jangan menunjukkan kita tuh takut atau sedih gitu. Jadi kalau kita dibully itu harus tenang aja gitu, nggak usah dilayanin gitu. Betul. Oke, bagus ya. Ibu sih setuju sama kesimpulan yang kalian utarakan tadi ya. Jadi intinya si pembuli itu ya karena dia tidak bisa menghargai orang lain gitu kan. Jadi dia menganggap dirinya lebih dari orang lain gitu, sehingga dia ada muncul niatan untuk mengganggu orang gitu dengan membuli tadi gitu ya. Nah, oke, Ibu harap setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kalian semua menjadi duta anti bullying ya. Jadi ketika misalnya kalian melihat ada yang melakukan bullying, silahkan kalian ingatkan gitu. Nah, untuk kali ini Ibu rasa cukup pembahasan kita tentang bullying ya. Nah, kita akan mengakhiri bimbingan klasikal kita. Oke, kalau kalian misalnya mau membahas tentang bullying ini lebih dalam lagi, nanti kita bisa bahas lewat bimbingan kelompok seperti itu. Nah, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Oke, sebelum kita tutup, Ibu ingin berdoa dulu ya. Coba silakan Rispa pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Doa dicukupkan. Oke, untuk absen kali ini dengan tugas yang harus kalian isi itu nanti Ibu share lewat WhatsApp grup ya. Nanti kalian isinya di Google Form. Silakan isi di LKPD-nya itu ada yang harus kalian isi itu tentang pengalaman kalian menghadapi bullying. Apakah kalian pernah mendapatkan bullying tersebut? Terus bullyingnya jenis apa? Ya, silakan nanti kalian isi ya. Oke? Ya. Iya Bu, siap. Ibu cukupkan sampai saat ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.